Kita coba buat record ya. Ini last game guys. Namanya boleh bang katanya. Ini aku udah last game Bang Dimas. Udah last game ini bang. Udah sepi soalnya penonton dan juga itunya guys. Pemain-pemainnya guys. Kehendak langit, namaku akan dipuja. Kalau tadi di selamanya. game 7, 8, wah masih banyak. Tadi 8 inian ya. 8 sekarang ya. 7 tadi masih banyak yang kosong sebenarnya tadi itu. Baru aja iya, penontonnya udah Semua menipis target guys. terlihat. KP-nya abis Kimi ini baru si siap Dilji menembak. doang. Sepertinya tidak bisa kalau ditambah lagi, bro. Aku tidak pernah berhenti berjalan. PB baru Your si team Dilji is doang. picking. Kalau misalnya aku adain lagi, guys. Oke, kita lihat lagi beberapa pick ini akan dilakukan langsung oleh teman-teman dari tim 241 GF ya. Prince akan melakukan pick ke arah mana nih? Tidak Badang ada yang bisa lari dari tinju diambil oleh besiku. Morris dan kini ada One ya. Si RT kan nanti katanya kalau kostum slotnya nggak terlalu banyak, kayaknya aku pengen adain ke RT sih. Cuma aku juga bingung itu. Ini kan pakai inian ya, modal Ayo ya. kita bertarung sepuas hati. Kalian lihat nanti sih perkembangan yang lain. Hijaukan dan Tapi kayaknya orang-orang udah pada hidupkan RT semua ya. dunia. Tunggu aja, siapa tahu jadi streamer RT katanya. Iya, jadi kemungkinan sih nanti bakal ke streamer RT guys. Ayo. Cuma aku nggak tahu kapan. Your team is picking. Selagi kostum masih ada yang mau VIP main seru-seruan, kita gas aja bro ya. Jarum belakang bejir, jarum belakang. Hehehe, jarum belakang. Anomali. Tidak ada yang bisa menolak pesona apalagi lawan. Harimau Malaya. Waduh guys, Lukas kah? Tapi kalau misalnya pakai Valentina oke banget nih guys. Cuma mereka udah ngamanin itu ya. Mereka juga ternyata udah ngamanin hero mid-nya guys. Udah ada Zetian ya. Harimau. Kembali seorang pahlawan. Harimau Malaya. Aku menyelamatkan negaraku dari kehancuran. Wah, ini jungler kenapa di akhir semuanya ya? Jungler 2 pemain ini di akhir semuanya nih guys. Ditunggu aja. Nah, amin. Semoga masih bisa bertahan di lab TikTok sih guys. Menatap. Kalau ke arah masih ujung bisa bertahan kehampaan. sih, puji Tuhan. Kalau misalnya nggak bisa ya paling kita cari peluang-peluang baru bro. Oke, soalnya kena ban mulu loh, kena shadow ban mulu loh guys. Apa ya TikTok ini ya? Padahal cuman overlay, ditambahin doang. Kenapa kena coba? Aneh banget ya. Udah nggak apa-apa lah. Yang penting jalan terus bang. Kita lihat langsung aja untuk game yang ke-8. 21 GF melawan random ya. Siapa yang berhasil memenangkan gamenya di match yang kali ini? Udah ada Nolan, Kimi, Lukas, Betek, dan Masilda ya. Sementara kalau kita di bagian atasnya Morris, ada pakai Badang, Wan, Tigreal, Yin Sun-Shin, dan juga Zetian ya. Yang juga berhasil diambil dan let's go guys. Welcome to Land of Dawn. Pertarungan yang kini bakal terbuka antara 241 GF melawan teman-teman dari tim random. Siapakah yang berhasil untuk bisa mengamankan ke arah gamenya? Ada Morris yang kini mulai mencoba untuk langsung ke bagian top lane melawan seorang Santos ya. Cutting minion pun langsung terjadi, mencoba memotong langsung ya. Wave minion yang ada di band atas dengan seorang Huhahaha ya. Akhirnya masih mencoba untuk memberikan tembakan di bagian tengah dan Gyu terlihat
Dari bawah sudah mencoba untuk membuka beberapa tembakan dan mungkinkah bisa membuat seorang Prince ya. Kini bakal cukup terancam dengan memakai one-one yang kali ini sudah berhasil untuk dia pick, dan Dilzy mencoba untuk membantu sepertinya seorang Innocent untuk bisa terhindar dari sebuah eliminasi pertama ya. Dengan lebih mencoba untuk memberikan pressure karena beberapa buff dari pasukan teman-teman tim 241. Bahkan kini Prince harus terangkan sebuah surprise. 3 orang pemain harus bisa membuat dirinya pun dalam ancaman, dan sayangnya masih gagal ya. Belum ada sebuah komit yang dipaksakan. Dan mungkin ada sebuah barrier yang juga bisa membuat seorang harus hilang di bagian tengah sana. Tumbang pertama berhasil didapatkan langsung 241 dengan barrier yang juga berhasil dibuka lagi. Santos nggak dikasih selamat. Morris membuka pick off kedua ya buat teman-teman dari tim 241, dan akan memudahkan juga sepertinya sektor di bagian atas untuk bisa diinflasi di sana ya. Mulai mencoba untuk mendapatkan sebuah shield juga. Ini bakal menjadi masalah. Zaltizi pun perlahan juga mulai mencoba untuk ke bagian top lane, memberikan bantuan. Morris terancam, terlihat satu bawah lasit pun harus terjadi. Dan harus membuat Innocent pun mendapatkan pick off yang pertama kali ini. Akhirnya pecah telur untuk gamenya kali ini. Last game yang sepertinya akan membuat pasukan dari tim Reno pun mulai mencoba untuk mengambil kesempatan juga untuk bisa ngambil karena sebuah turtle yang ada di area atas sana ya. Dengan lihat ada sebuah pengejaran yang juga kini akan terbuka kalau serang Starby di area tengah sana. Lihat dengan posisi yang juga perlahan mulai mencoba untuk memberikan backup juga karena top lane-nya. Apakah bakal membuat bencana karena sebuah Sarta yang malah berhasil didapatkan seorang Innocent. Retribution yang masih begitu baik, dan kini juga harus berhati-hati. Tembakan berhasil mengenai dan Sacking Eagle pun berhasil ngelok langsung. Dan serang Starby dan pick off-nya karena serang Dilzy pun harus terjadi satu gamparan. Membuat Dilzy pun harus hilang untuk gamenya kali ini. 5 pick up menjadi sebuah awal yang bagus sebenarnya buat pasukan dari tim 241. Dengan kita lihat juga Libero Passion dari seorang Giu mencoba untuk membuka platingan dengan begitu cepat, dan kini mencoba menyambar seorang Innocent, mencoba mendekat. Ada satu buff factor yang sempat dilakukan, namun kini ada seorang Prince yang juga bisa membuka masalah. Belum lagi ada seorang masih ada pemain lain yang terus mencoba menembak. Berhasil membalas seperti yang tadi pick off yang sempat dia dapatkan, dan kini Starby pun juga harus tereliminasi. 2 pick off pun diciptakan lagi, dengan kini harus membuat 2 pemain pun dijegalkah. Gak bisa pulang dengan cukup mudah. Apakah berhasil? Satu Dewa Apache pun harus miss begitu saja. Ini membuat jadi sebuah masalah untuk pasukan dari tim 241 yang harus malah kehilangan lagi 2 orang pemainnya. Wah, ini mulai tapi ada sebuah teleport yang juga akan berhasil digunakan. Kita lihat dari seri Innocent masih cukup tenang untuk mengambil satu barang sebab tanpa adanya sebuah gangguan. Roadboot ini juga berhasil untuk diambil. Ini bakal menjadi penghalang ya jika teman-teman dari tim 241 bakal lebih memanfaatkan sebuah efek sisi. Dan dengan tarikan yang juga terjadi, seorang Innocent pun juga harus berhati-hati mencoba untuk kabur selamat pulang ke belakang sejenak. Dengan posisi serang Santos yang kini kembali akan mencoba untuk ke bagian top lane. Kini akan mencoba menarik. Sebuah masih Munchaska akan berhasil mengenai para pemain, dan Rano Apache hampir saya memberikan luka lebih. Prince masih mencoba untuk menjalankan lagi wave minion yang ada di lane bottom lane. Dengan kini gankingan pun juga harus terbuka, membuat Santos pun dalam bencana. Untungnya masih berhasil kabur, dan pengambilan karena sebuah turtle ini akan langsung didapatkan oleh pasukan dari tim 241 meskipun penghalang mungkin bisa terjadi di area samping. Namun lihat seorang Prince pun berhasil mengambil karena sebuah Sarto dan Retribution begitu baik untuk terjadi. Kiri full team guys. Dengan kita lihat mulai ada beberapa pemain yang mulai mencoba untuk nekat dalam melakukan pertarungan lain. Ini bakal menjadi masalah khusus seorang Dilzy yang kena sendirian, dan masih Munchaska gagal untuk bisa memberikan bantuan. Namun ada beberapa serangan tambahan yang ternyata dipasang seorang Innocent, dan Fracture-nya membuka double kill, bahkan triple kill pun berhasil dibuat. Jadi sebuah Lucky for Maniac. Terus Starby yang kini masih harus bertahan, tapi sebuah bantuan dari Gio hampir saya berhasil memberikan kejutan yang berpressure tadi sempat terjadi, dan Crossbow of Tank apakah berhasil untuk membuka triple kill. Gio memenangkan one last hit dengan bahkan mengejar. Kini kita lihat juga Gio mempunyai sebuah space dengan berhasil membuka double kill, mencoba untuk kabur namun dalam posisi yang gak cukup baik. Untungnya masih ada penyelamat untuk seorang Gio ya.
Iya, ini boleh-boleh emang ya. Kiri setim ini 241 teman-teman ya. 241 Griffin teman-teman. Langsung charge. Apakah membuat Morris kini bakal tertumbangkan? Gak berhasil kabur. Kita lihat Morris harus terkena sebuah penjegalan. Dan Innocent yang semakin kuat juga dalam melakukan pick off. Kita lihat Purple kah akan mencoba diambil. Tapi sektor di bagian bawah pun cukup free. Bahkan kita harus membuat seorang Starby pun berhasil juga membuka eliminasi. Dan turret di bagian bottom lane akan mulai perlahan juga dihancurkan. Namun juga ada kekosongan yang seperti juga terjadi di bagian tengah sana. Dan sepertinya pasukan tim random mencoba memanfaatkan momen ini agar bisa membuat mereka melakukan sebuah puzzle di sana. Dan Implosion menjadi penghalang. Untungnya Purify Gaming berhasil diaktifkan. Selamat dalam pertarungan. Uhaha mencoba untuk membuka serangan tambahan, masih charge, mencoba menarik, namun dalam posisi yang gak cukup baik. Seorang Cap masih berhasil selamat dan Implosion pun juga kini akan terjadi. Mungkin bisa memberikan momentum di saat pengambilan ke arah sebuah turtle-nya. Ini malah menjadi tempat di mana Innocent pun berhasil untuk melakukan pengambilan ya. Retribution yang gak mau dibuka juga membuat Innocent pun masih bisa membuka sebuah serangannya dengan harus membuat Prince pun hilang dan turret pun berhasil dihancurkan. Gyu ini akan mencoba memberikan sebuah bantuan tambahan ke arah bottom lane, namun dalam posisi yang gak cukup baik karena harus curi kejar. Gyu still survive kah? Mencoba untuk selamat di saat dirinya pun malah berhasil membuka double kill. Selamat dari maut, Gyu pun survive. Dan kini pertarungan lain pun terjadi dan bahkan membuat Morris hampir saja tersambar dengan satu buff Fractor. Dan Morris pun masih juga kabur ya. Flicker juga tadi menjadi penyelamat untuk seorang Morris yang kini masih berhasil untuk pulang. Dan kita lihat sementara di bagian tengah ada sebuah sambaran tambahan yang malah membuat Gyu pun melakukan lagi pengambilan cukup besar. Impact dari seorang Gyu untuk gamenya di match yang sekarang ya menjadi sebuah harapan yang tentunya diharapkan untuk pasukan dari tim random ngebawa kemenangan. Yang juga kini akan berhasil di backup dengan baik di bagian tengah sana oleh teman-teman dari tim random lagi yang akan mencoba membuka pertarungan mereka dengan Bilzy yang kini mencoba untuk memaksakan mencari pemain yang mungkin bisa disiasi. Tapi seperti di bagian tengah serang Cap pun tertembak dengan cukup dalam lagi, perlahan tapi pasti mulai pengurangan darah. Namun dengan adanya sebuah Fury of Phoenix yang juga tadi sempat diaktifkan, berhasil memberikan sebuah efek itu, tapi sebuah dapat itu juga sepertinya tadi berhasil terconnect, membuka sambaran. Bahkan seorang Cap pun harus tertumpangkan. Dua pick up pun diciptakan oleh teman-teman dari tim random yang juga kini akan berhasil memberikan penghancuran karena turret yang ada di bagian tengah di saat sebuah Saki pun juga kini terjadi. Dan Morris gagal sebagai tertumbangkan dan huhaha yang akan menjadi pemain yang tadi harus tereliminasi. Dan kini pengambil Kara Lord pun harus dilakukan. Kedua tim harus bersiap untuk bisa mengambil Kara Lord yang ada di area bawah sana. Yang penghancuran Kara turret ini akan berhasil dimanfaatkan oleh pasukan dari tim random yang ada di area top lane-nya. Coba untuk menghancurkan turret kedua. Dengan kita lihat juga seorang Superbee yang harus kini sendirian. Coba untuk mengaktifkan sebuah Fury of Phoenix ya. Ada satu Magic Sentry pun juga tadi sempat dilakukan dan satu Bombas Bolting juga kini akan dilakukan. Mencoba untuk memberikan sebuah sambaran tapi perlahan pasukan dari teman-teman tim random malah mencoba untuk memilih agar ke area belakang ya. Sebenarnya mencoba untuk memperkuat area mereka agar bisa mengambil arah luar. Di saat Prince pun harus mendapatkan sebuah surprise dengan kini harus terkena Fractor kehilangan sosok jungler. Ini akan berpengaruh. Di satu lane itu juga terjadi dari serang Santos yang kini akan juga berhasil mendapatkan dua orang pemain. Namun Crossbolt Seng menjadi penghalang. Prince menjadi pemain yang kini akan berhasil membuka lagi pengambilan. Namun Cap pun juga tertumbangkan dan manuver yang dilakukan sepertinya untuk seorang Dilzy membuat Prince pun harus berhati-hati. Meskipun kini sepertinya pick up karena seorang Dilzy pun harus Prince pun lakukan. Tapi kini dalam posisi yang cukup baik karena harus tergangking langsung oleh pasukan tim random yang masih tersisa. Menjadi masalah dan Lordnya ini cukup terbuka ya. Apakah akan didapatkan langsung oleh pasukan dari tim random yang ini akan mulai mengambil space-nya di area bawah sana ya. Lordnya akan berhasil diambil juga akan menjadi bencana besar di sasaran Armel. Ini sepertinya harus kehilangan Lord dan harus membuat dirinya pun terancam karena harus terkena sebuah double kill di tangan dari Innocent.
Yang kini mencoba meningkatkan lagi permainan dengan turut sambaran yang akan juga dihancurkan. Ini bencana. Pasukan dari tim 241 GF pun semakin kesulitan dalam melakukan pertarungannya di game yang sekarang. Kita lihat satu box boxing tambahan pun tadi juga sempat dilakukan. Coba untuk dari belakang, menunggu seorang Cap yang juga seperti ini udah mulai sekarat. Namun seorang Morris malah mencoba membuka satu momen langsung dengan satu ball free kick, tapi untungnya menjadi penyelamat DLC berhasil menyokong langsung pasangan dari tim random untuk bisa terhindar dari sebuah masalah yang lebih. Dan kini masih ada sebuah aksi tambahan yang akan terjadi. Belum lagi dengan Santos yang masih akan mencoba dikejar di saat masih asik-asiknya untuk melakukan sebuah speed push dan akan membuat diri pun dalam masalah. Di bola satu siapa yang akan berhasil memenangkan pertarungan, dan Santos akhirnya dihentikan. Dengan di bagian top lane juga ada sebuah momen di mana nasib Karl Lord seperti ini akan dilakukan ya oleh teman-teman dari tim 241. Dengan konsil juga sudah mereka buka. Cap akankah berhasil membuka satu buah implosionnya, namun terhambat dengan sebuah second kali itu harus mengenai dirinya, dan masih ada beberapa yang lain yang cukup bisa memberikan damage dengan cukup pasti. Bahkan Innocent pun juga berhasil membuka sebuah monster kill. Ini besar karena tersisa 2 orang pemain aja untuk bisa menahan Karabisnya. Belum lagi yang tambahan webkit yang juga udah mulai masuk, ini bakal jadi masalah besar. Perlahan ditumpangkan. 241 seperti harus membutuhkan bantuan, tapi Morris pun sendirian. Masih menunggu untuk pemain-pemain untuk bisa kembali datang. Seperti bagian tengah pun juga kini akan mulai juga dihancurkan. Ada momentum untuk bisa menambah lagi objektif untuk pasukan dari tim random setelah pasukan dari tim 241. Ini juga mulai ada beberapa pemain lagi yang respon di game yang kali ini, yang menjadi penghalang untuk mereka untuk terkena langsung sebuah end game-nya di match yang sekarang. Dan pasukan dari random ini masih punya space di mana mereka mungkin bisa buat ya mengambil kartu bisa diciptakan untuk gamenya kali ini. Dengan harus mencoba untuk membawa Santos pun mundur lagi, mengambil karena beberapa buff di arah lain. Dengan ini ada sebuah kesempatan, Weaponion ini juga kini masih di plating. Prince dan juga beberapa pemain lain sedang mencoba untuk menghindari penyerangan dari teman-teman tim lawan. Namun sayangnya ada sebuah pemain yang kini mulai mencoba untuk targeting. Siapakah yang akan jadi pemain yang bisa tereksekusi? Bisa penetrance pun tadi gagal untuk melukai, dan dia pun harus sekedar sebuah mega kill. Kesalahan langka yang harus malah membuat good laner dari pasukan tim random pun hilang di sana. Ini jadi mahal ya kehilangan sosok god laner di saat mereka pun mulai bersiap untuk bisa ngambil ke arah lur. Pelatihan pun juga masih dijalankan di arah tengah sana. Santos coba untuk membawa Weaponion setelah Prince juga mulai mencoba untuk membuka dominasinya, ngambil ke arah Lord. Dia freeze dengan sebuah retribution, dan kini Innocent haruskah juga berhasil terkena tumbangan, tergengkingkah di area depan. Meskipun ternyata bantuan pun ternyata datang dan membuat seorang Cap pun sendirian menjadi masalah. Belum lagi dengan seorang seperti yang juga kini haruskah mencoba untuk dikejar. Dengan masih ada seorang Prince yang juga kini ikut dalam pertarungan ya, bisa menimbulkan sebuah masalah lebih jika harus memasakkan langsung serangannya untuk pasukan dari tim random kali ini. Mereka pun harus berhati-hati karena Lord pun bakal mulai masuk dari area top lane, menjadi menghambat sementara pertarungan yang akan mereka lakukan ya. Dan kalau misalnya mereka nggak melakukan platingan terlebih dahulu, bisa jadi masalah juga ya. Tim mereka belum lagi dengan sebuah double kill juga harus mulai dapatkan serangan Prince di sana. Looking for triple kill sudah akan dilakukan. Dilzy pun hampir saja berhasil dikejar. Dan kini dengan nggak punya pemain yang cukup banyak, seperti ada sebuah turret ya yang mungkin bisa didapatkan di area tengah sana, menjadi tambahan turret yang mungkin bisa dipegang. Namun malah paksaan serangan pun dilakukan, mencoba mengoleksi sebuah purple dari pasukan Simmer Random kali ini. Santos juga akan mencoba untuk sendiri memasukkan sebuah pertarungan di saat Dilzy pun juga ikut dalam sebuah inisiasi. Kini mencoba membuka Saki Eagle-nya dan berhasil mendapatkan serang Freeze yang mungkin bisa menjadi sebuah opsi. Dengan tractor pun terjadi, Burby pun diamankan. Namun serang Freeze masih menjadi pemain yang sulit dihentikan, tapi dengan beberapa paksaan serangan, Innocent membuka triple kill. Dan harus membuat Cap dan Morris pun ini tersisa ya. Dan harusnya pulang ke arah belakang sana. Pemain yang Weaponion ini juga kini mulai dijalankan ke arah tengah. Ini bisa menimbulkan bencana. Morris gak akan kasih pulang, mencoba kabur dengan darah yang semakin mulai berkurang. Suara Weaponion pun mulai mencoba dijalankan, tapi ada dorongan ya yang
berhasil ternyata dirasakan oleh seorang Isak atau Innocent. Langsung bergegas menghindari inisiatif tersebut dan bakal jadi masalah. Kalau masih Munsharaf bisa menarik kemudian Innocent bisa membuka sebuah double kill. Lihat 3 momen tersisa. Tas pun mulai terjadi. Namun kini serang Chris pun harus berhati-hati. Jadi momen ini juga kini akan membuka satu crossbow tank. Samara Suneo Passion dan Starby masih mencoba juga untuk bisa meng-cover ya posisi yang cukup kosong. Dengan weapon yang juga seperti yang harus mulai dijalankan oleh teman-teman dari tim Phantom biar Battalion dan King Eagle menjadi sebuah paksaan serangan yang malah dilakukan oleh teman-teman Jartim, tapi mereka pun juga harus ingat bahwa Priest masih di sana dan bahkan triple kill pun berhasil didapatkan menjadi pemain lagi yang bisa membawa harapan ya agar comeback bisa dilakukan dan pasukan dari Random pun harus benar-benar lebih berhati-hati banget sih untuk membuka dari segi serangan ya. Kalau misalnya enggak, ini bencana ya, comeback mungkin bisa diciptakan. Dengan posisi apalagi Lord yang kini ada di arah top lane ya. Malah bakal membuat pasukan dari tim 241 mengambil ke arah Lordnya yang ada di area atas sana. Lihat Lord mulai mencoba diambil, 241 mencoba nekat mengambil sebuah inisiasi. Yang kini harus membuat pasukan dari tim Random pun kehilangan momentum untuk Lordnya kali ini. Bener-bener memang harus nggak usah terjadi, tapi kini dipasangkan dengan sebuah Saki Eagle mencoba nekat ke bagian depan dan memaksakan sebuah pertarungan yang sayangnya lagi dan lagi Priest menjegal satu bahkan 2 orang member di area depan sana dan Santos. Ini akan jadi opsi tambahan yang mungkin bisa diambil Cap. Masih belum terlihat seperti Implosion. Apakah akan mencoba mengambil momentum dengan Innocent yang malah berhasil masuk mencoba untuk mengambil backliner dari pasukan tim 241 dan Innocent memang berhasil untuk dapetin seorang god laner, tapi mereka pun juga harus kehilangan juga ya sesosok Innocent untuk gamenya kali dan Lordnya bakal mulai masuk perlahan dengan 2 pemain tersisa. Masih gak cukup kuat untuk bisa menahan di saat momentum juga ada di sana. Implosion kaki ini akan berhasil membawa seorang Gio pun tertumbangkan. Namun Starby memberikan sebuah sinyal lagi. Ultimate akan dilakukan. Fury of Onyx yang mungkin juga bisa membantu, tapi penghancuran turret pun gagal dilakukan. Pasukan dari tim 241 lebih mencoba untuk memaksimalkan turret lain bisa mereka dapatkan. Dari bagian tengah khususnya yang kini juga akan mencoba untuk mereka dapatkan kenisaan Implosion dan selalu berpikir menjadi masalah. Gio pun diamankan dan Santos mencoba membokong dari belakang. Sepertinya posisi yang gak cukup baik harus terjadi untuk gamenya kali dan 3 orang pemain tersisa. Epic comeback akan dilakukan langsung oleh 241 yang kini mulai mencoba buka satu konsil. Jadi kesempatan mereka untuk bisa memberikan tumbangan. Posisi yang gak cukup baik yang sebenarnya harus membuat dirinya pun kehilangan immortality dan masih bisa survive ke arah belakang lagi di saat melakukan sebuah double kill dan kini akan berhasil membuka juga satu lagi Panis. Nah, Prince yang memang menjadi pemain yang penyokong ya dari segi point kill, mulai dengan kenekatan. Terlalu memaksakan, hilang immortality, harus membuat dirinya pun terkena sebuah killing spree di sana. Wah, gagal ya. Dipaksain guys, harusnya tadi nggak dilakuin sih. Dan ada seorang Innocent yang juga mencoba memberikan satu kejutan dan hilang sudah di bagian tengah. Kita lihat ada beberapa paksaan yang memang membuat bencana ya. Kita diajarkan berarti dari ini ya, jangan terlalu memaksakan sesuatu jika memang tidak bisa dilakukan guys. Karena kalau misalnya dipaksakan nanti yang ada menyebabkan sebuah keentean ya. Dengan Morris yang juga malah berhasil digapa ya. Dan turutnya di bagian tengah pun juga kini akan berhasil diambil orang terus melakukan beberapa tembakan lain ke arah serang Cap yang ada di arah tengah sana. Dan lihat, ini akan menjadi pemanfaatan yang bagus juga untuk bisa ngambil ke arah Lord yang ada di area bawah ya. Harusnya nunggu sih di saat Santos mencoba untuk kabur dengan bantuan satu buff flicker, mencoba untuk selamat dan Dilzy pun ada di sana siap memberikan beberapa lagi bantuan dan mencoba untuk menyambar beberapa platingan yang ada di area bottom lane. Kalau masih dikit nggak apa-apa, nggak jangan aneh-aneh ya. Yang mengambil akar Lord yang kini akan terbuka untuk pasukan dari tim Random di bagian bawah sana dan akhirnya Retribution
menjadi pemanfaatan yang bagus yang akhirnya berhasil untuk dilakukan langsung oleh teman-teman dari tim random. Dan warnya akan mulai terjadi lagi dengan seorang Ki yang juga kini harus mundur lagi. Namun Prince pun juga harus terkena sebuah panis dengan kehilangan immortality, triple kill dan Lucky for Maniac. Wither menjadi tempat perlindungan, namun sebenarnya kini dengan masih memaksakan melakukan satu boss saving. Oh my god, weapon pun harus didapatkan dan menjadi sebuah momen dimana endgame pun harus dilakukan langsung oleh pasukan dari tim random. Dan 241 pun harus dikalahkan di gamenya kali ini teman-teman ya. Gelo guys, di endgame ya. Victory! Gelo victory. MVP terjadi karena serang DLC dengan 3 emas lain terjadi. Ada Innocent, Gyu dan juga ha. Namanya hari-hari guys. Silver dari Santos dengan 4 silver juga dari teman-teman tim 241 dengan MVP didapat kalau serang Prince. Emang jadi pemain yang sangat berbahaya banget sih, dan emang harus ditangkal ya. Jika dirinya udah hilang, itu yang ngebuat kadang teman-teman dari tim random punya kesempatan ya. Teman beberapa kali juga berhasil malah dipaksakan oleh tim mereka, yang malah membuat pasukan dari tim random seringkali juga harus kehilangan momentum ya. Kelas Kimi, Patrick blunder. Nah itu guys, Patrick blunder kah? Ada MVP dari Prince, MVP juga dari seorang Diuzi. Diuzi ini asisnya 36 guys. Gelo. 49 poin kill dengan 31 poin kill, berbeda lumayan dengan 21 menit. Statistiknya juga kalian bisa cek ya.